dasar, kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan nasional negara tersebut. Beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, politik proteksi, politik perdagangan bebas, politik autarki. Politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh, infant industri, dan persaingan barang-barang impor. Bentuk politik proteksi, tarif dan non-tarif. Dua, politik perdagangan bebas. Politik perdagangan bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Pasar valuta asing, foreign exchange market. Pada transaksi pembayaran antar daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah sebanyak dalam lalu lintas pembayaran internasional karena semua daerah dalam suatu negara menggunakan mata uang yang sama. Pasar valuta asing, falas forex exchange rates adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional adalah hard currency. Mekanisme pasar falas. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas. Fungsi pasar falas. Yang pertama, menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional, memberikan fasilitas hedging. Berikut adalah sumber asal permintaan falas. Bisa dibaca. Sistem kurs valuta asing. Terdapat 3 macam sistem kurs. Yang pertama, fixed exchange rate, yang kedua floating exchange rate, yang ketiga budget exchange rate. Spot rate dan spot market. Spot rate adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi jual dan beli falas dengan kurs spot dengan cara immediate delivery atau dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Spot market, suatu bursa falas tempat misalnya di Jakarta, Tokyo, New York, Paris, Hong Kong, Singapura, dan tempat lain di mana berlaku spot rate. Forward rate dan forward market. Forward market, bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan falas bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan sekarang tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang, future period, antara lebih dari 2 kali 24 jam hingga biasanya 12 bulan atau 1 tahun. Global marketing, pengertian pemasaran global. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar.
hal-hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Saat ini pemasaran global dibentuk karena adanya pengaruh yang bersifat dinamis dari berbagai kekuatan, bukan hanya yang mendorong tapi juga yang menghambatnya. Beberapa hal pendorong pemasaran global adalah teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Manfaat adanya pemasaran global: pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha; kedua, untuk bertahan hidup; yang ketiga, kualitas produk yang lebih baik; keempat, pertumbuhan ekonomi; yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Faktor pendorong adanya pemasaran global: pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi; yang kedua, kualitas; yang ketiga, teknologi; keempat, pengembangan produk; kelima, perjanjian ekonomi regional; yang terakhir, perkembangan ekonomi dunia. Strategi operasional global. International Operation Strategies. Global Strategi. Yang pertama, standarisasi produk, economies of scales, cross cultural learning. International Strategi, import export or relations exiting product. Transactional Strategi, move material, people, ideas across national boundaries. Economies of scale. Number 3, cross-cultural learning. Multi-domestic strategy, use existing domestic model globally and franchise joint ventures subsidiaries. Strategi produk. Yang pertama, membutuhkan pasar. Tentunya kita ketika menciptakan produk, kita harus tahu kemana kita akan memasarkan barang tersebut. Fitur dan inovasi. Setelah kita membuat produk, kita harus terus berinovasi dan munculkan fitur-fitur baru dalam produk kita agar produk kita semakin ramai. Dan yang terpenting adalah corporate goal atau tujuan dari perusahaan kita. Promotional strategi. Pertama, personal selling, branding, website, brochure and newsletter, social media, direct marketing, special event, advertising. Marketing communication mix. Yang pertama ada advertising, sales promotion, personal selling, public relation, direct marketing. Keekaan 5 strategi produk dan promosi untuk produk global. 5 step to develop a global pricing strategy. Number 1, understand the status quo. 2, develop your strategy. 3, formalize the definite strategy. 4, manage the implementation. 5, reiterate and refine regularly. It's a circle of success. You can see this.